bab 9 sloka 34. 9.34. She can put whoever wants to make recording, they can put up here. It'll come up better. Jadi yang mau merekam bisa direkatkan di speakernya. Or put it in front of the speaker. Or you can put it up here. If you want to put it near the speaker. From the middle of the room, it may not pick up so good. So, Bhagavad Gita chapter 9, text number 34. Jadi kembali untuk membuka buku Bhagavad Gita-nya bab 9 sloka 34. Manmana bhavad bhakto Madhyaji mam namaskuru Mame vaishyasi yuktavam Atmanam matparayana Manmana bhavad bhakto Madhyaji mam namaskuru Mame vaishyasi yuktavam Atmanam matparayana Manmana bhavad bhakto Madhyaji mam namaskuru Mame vaishyasi yuktavam Atmanam matparayana. Next. Manmana bhava madbhakto Madhyaji mam namaskuru Mam eva syasi yuktaivam Atmanam matparayana. 3 Prabu 3 Mataji. Manmana bhava madbhakto Madhyaji mam namaskuru Mam ewa syasi yuktaivam Atmana matparayana. Manmana bhava madbhakto Madhyaji mam namaskuru Devasyasi yuktaivam Atmanam matparayana. Manmana bhava madbhakto Madhyaji mam namaskuru Mam ewa syasi yuktaivam Atmanam matparayana. Manmana bhava madbhakto Madhyaji mam namaskuru Mame vasyasi yuktaivam Atmanam matparayana. Manmana bhava madbhakto Madhyaji mam namaskuru Mame vasyasi yuktaivam Atmanam matparayana. Manmana bhava madbhakto Madhyaji mam namaskuru Mame vasyasi yuktaivam Atmanam matparayana. Translation. Engage your mind always in thinking of me. Terjemahannya, berpikirlah tentangku senantiasa, Become my devotee. jadilah penyembahku, Offer obeisances to me. bersujud kepadaku And worship me, dan menyembahku. being completely absorbed in me. Dengan berpikir tentangku sepenuhnya, Surely you will come to me. pasti engkau akan datang kepadaku. So, this verse is presenting the essence of Krishna consciousness. Jadi sloka ini itu menggambarkan atau menunjukkan bahwa inti dari gerakan kesadaran Krishna ini. Engage your mind always in thinking of me.
Jadi bagaimana kita dapat mengikat pikiran kita dan selalu berpikir senantiasa kepada Krishna. In the old days, the sadhu sat in a grass hut in the peaceful jungle, and so there was very less disturbance. Jadi di mana para sadhu itu umumnya pergi ke jalan yang dimana untuk menenangkan pikiran yaitu pergi ke hutan dan sedikit dari gangguan. And even if he wasn't a grihastha, he would do it if he was just cooking. Jadi meskipun kita seorang grihastha, jadi kita melakukan kegiatan hal memasak, And he had no fear of the lions and tigers, jadi tentunya tidak ada rasa ketakutan tentang binatang buas yang berada di hutan. You know, cats like milk. Jadi seperti halnya kucing senang dengan minum susu. So he had a cow, so it was no big deal. He put out a bowl of milk for the tiger. Jadi tentunya itu tidak ada pemikiran lagi bagaimana takut dengan semangkok susu dengan harimau. The tiger would be pleased Dan tentunya harimau itu akan terpuaskan and would never give the sadhu any kind of problem. There was no fear of the tiger. Jadi seorang sadhu itu tidak akan mendapatkan satu masalah. Jadi ketika harimau itu terpuaskan dengan diberikan susu, jadi sadhu tersebut tidak pernah mengalami masalah. He would peacefully sit in his grass hut. Jadi secara duduk dengan damai di atas wiasasannya terbuat dari lumpur kusa, Do his bhajan and kirtan puja. dan melakukan bhajan dan kirtan dan juga beberapa ritual puja. And there was no disturbance. Dan tidak ada hal yang mengganggu. So for him to meditate on Krishna was very easy. Jadi untuk para sadhu untuk bermeditasi kepada Krishna jadi hal yang mudah. But in this verse, Krishna is making a demand actually. Jadi di mana di sloka ini Krishna memberikan suatu permintaan. Engage your mind always in thinking of me. Jadi permintaannya adalah selalu berpikir senantiasa kepadaku. So he says always. Jadi di mana Krishna menggunakan kata selalu, Matmana means always. yang di mana arti dari Sanskertanya itu matmana, yang memiliki arti selalu berpikir tentangku. So in modern times, this is very challenging. Tapi tentunya di kehidupan modern sekarang ini itu sangat ada lawanan atau suatu ujian. On the average, a man has to leave for work at 7 o'clock in the morning. Karena banyak para penyembah yang grihastha itu harus pergi bekerja hingga pagi hari jam 7 pada pagi hari. He has to work very hard. I don't know in Bali the hours, but in India, almost no man works less than 12-hour day. Jadi itu sangat bekerja keras dan di mana Mahara tidak mengetahui secara persis bagaimana pekerjaan berapa jam setiap harinya. Tapi di India itu kurang lebih orang laki-laki bekerja sampai 12 jam. So they work until 7 o'clock at night, sometimes 8 o'clock at night, sometimes even later. Jadi bahkan orang-orang di sana itu bekerja pada jam 7 pagi hari dan sampai bisa jam 8 malam atau bisa lebih. They're constantly associating asat sangha. Yang dimana pergaulannya itu kebanyakan asat sangha. How many of you know the meaning asat sangha? Berapa para penyembah mengetahui arti dari asat sangha? One. Ask the question again, please. Jadi pertanyaannya diulangi, berapa para penyembah yang mengetahui arti kata asat sangha? What is asat sangha? Jadi apa arti dari asat sangha? Only one Vaishnavi knows the answer. Hanya satu Mataji Vaishnavi yang mengetahui hal ini. She's the doctor. So maybe she can heal your heart also. The idea is that I know many of you are initiated devotees. How many of you are initiated? Jadi berapa penyembah yang sudah diinisiasi? So if you're initiated devotees, you do not know what is asat sangha, you should be embarrassed. Jadi
bagaimana para penyembah yang sudah diinisiasi itu tidak mengetahui kata asal sangga ini. It's a key concept in Krishna consciousness. Key concept. Jadi itulah kata kunci dalam gerakan kesadaran Krishna ini. Sangha, you know, have some rough idea of the meaning Sangha. Jadi sangga kita pecah dari artinya, dari sangga terlebih dahulu. More or less, Sangha means association. Jadi sangga itu kurang lebih artinya satu pergaulan. So Satsanga means a auspicious gathering, as everyone is gathered here tonight for some Harikatha. Jadi satsanga itu berarti pergaulan yang dimana kita berkumpul pada malam ini dengan mendengarkan harikatha. Harikatha includes discussion of Krishna consciousness, philosophy, and concepts. Jadi di mana harikatha itu adalah membicarakan tentang Krishna dan juga filsafat-filsafat tentang Krishna. Harikatha is not mean exclusively Braja Lila. Jadi harikatha itu bukan hanya berarti tentang Brajalila, membicarakan tentang Brajalila Or Dwarka Lila. atau membicarakan tentang Dwaraka Lila. The subject of devotional service is not different from Krishna's pastimes. Jadi membicarakan tentang Krishna dan juga aturan dalam gerakan kesadaran Krishna ini juga tidak berbeda dengan membicarakan lila-lila Krishna ketika Krishna hadir di bumi ini. So Nama, Rupa, Lila, these are the concepts. They're all on the absolute platform. Jadi nama, rupa, dan juga lila beliau atau kegiatan rohani beliau itu sama. Rupa, you know the meaning, Prabhu? Rupa. Jadi apa arti rupa? Form, yes, thank you very much. Haribo! Haribo. You have to be careful when I do quizzes. Jadi harus perhatikan karena Maharaj selalu memberikan kuis seperti ini. So, Krishna's activities, his name, Kegiatan Krishna sebelumnya, nama beliau dan juga bentuk beliau, and his science of devotional service, dan juga ilmu-ilmu pengetahuan yang mengenai pelayanan bakti. as well as the instructions of the Vani for devotional service. Jadi itu adalah instruksi dari berupa wani tentang pelayanan bakti Given by Guru and saintly persons. yang bisa diberikan oleh guru kerohanian secara langsung. You have to understand that all Vaishnavas are saintly persons. Dan tentunya juga kita ketahui bahwa Vaishnava yang lainnya juga bukanlah manusia biasa. Even if they are less infallible. Meskipun dia tidak terwujud sepenuhnya dan juga tidak terbatas. Even if they're less than the highest quality pure devotees. Meskipun kurang lebih tidak memiliki kualitas dari para penyembah yang Still they are counted as saintly persons. jadi tentu kita bisa pikirkan bahwa orang seperti itu bukanlah orang biasa. So here tonight we have a sangha of saintly persons. Jadi pada malam ini kita memiliki pergaulan yang dalam bentuk wujud. Whoever is chanting Hare Krishna must be included as a saintly person. Jadi siapapun yang sudah mengucapkan nama suci Krishna itu bisa dipikirkan atau diperhitungkan bahwa bukanlah orang biasa. So that the first point you have to appreciate that when you come together with these sanghas for kirtan and darshan with Radhamadava and other deities. Jadi seperti halnya itu kita harus menghormati dan juga saling menghargai bagaimana kita berkumpul juga bersama-sama melakukan kirtan kehadapan Sri Radha dan Madhawa. That is counted as satsanga, Jadi itu disebut dengan satsanga. spiritual congregation. Jadi pergaulan secara spiritual. So the Yoga Dharma is congregational chanting. Jadi Yoga Dharma itu berarti melakukan kirtan atau pengucapan secara beramai-ramai. That means the congregation comes together and chants together. Jadi itu berarti bahwa para penyembah berkumpul bersama-sama dan mengucapkan secara bersama-sama. Now, if only one person can chant, that's all right, but at least chanting has to take place. Jadi bukan hanya satu orang saja yang mengucapkan nama suci, itu sudah baik, tapi
alangkah baiknya semua orang dan dalam satu tempat itu mengucapkan nama suci. But the more often you can come together for the satsanga, the more auspicious. Jadi lebih sering lagi kita melakukan satsanga, jadi semua orang bisa melakukannya dan itu akan menjadi lebih berkarunia, lebih mujur. So the problem in this modern age is distraction. Jadi permasalahannya sekarang di era modern itu penuh dengan rintangan. So many automobiles, Dan mungkin seseorang juga mengalami rasa sakit. distraction. Dan juga ada rasa sakit dan yang mendalam, Television watching, yaitu menonton televisi. maha distraction. Jadi itu disebut dengan rasa sakit atau penderitaan yang mendalam. So many flashing signs, Jadi di mana juga mempelajari ilmuwan, advertisements. You're driving along and there's constant, English word is barrage, it's originally French. Constantly the senses are hit with so many non-devotional objects, signs. Jadi di mana juga kita membicarakan yang tidak ada pangkalan ujungnya, tidak ada objeknya. Seperti misalnya kita berkendara atau mengemudi, itu kita dalam satu jalan dan kita tidak melihat objek yang tepat. Meat shops, Dan kita melihat juga tempat-tempat daging. places of liquor, bars. It's not quite so bad in Bali as in India. It's very bad. Dan juga ada tempat-tempat seperti bar dan tempat-tempat minum minuman keras. There are so many bars, liquor drinking. Dan juga ada beberapa jenis bar dan juga tempat-tempat minuman keras. All these things are distracting from pure devotional service. Jadi hal kegiatan ini semuanya itu sangat membuat kita jatuh untuk melakukan pelayanan. Of course, one of the biggest distractions is family life. Jadi hal yang satu lebih kuat lagi yang mempengaruhi kita dalam pelayanan bakti juga adalah hubungan keluarga. I don't know if you've noticed, but since I'm a speaker on the science of Krishna consciousness, Jadi Maharaj menyampaikan hal ini berdasarkan ilmuwan tentang gerakan kesadaran Krishna. naturally I notice Dan Maharaj juga akan menyampaikan suatu pesan that if some young woman were to walk in the door right now with a very cute newborn baby, Jadi di mana ada anak yang duduk di depan pintu, itu mungkin lahirnya dengan sangat lucu, or even an ugly one, mungkin juga dalam keadaan yang jelek. every single woman in the temple room, their eyes and mind would be on the baby, not on the message of Krishna. Jadi kebanyakan para penyembah yang berada di dalam temple hall itu akan matanya mengarah ke anak-anak, bukan mengarah I've ke experienced many times, Krishna. not just once or twice. Jadi itu menghabiskan banyak waktu, bukan hanya sekali atau dua kali. So there's always some distraction. Jadi tentunya ada rasa ikatan. Of course, a man has to go to work and support his family. That is also dharma. Jadi ketika seseorang laki-laki dia harus bekerja untuk menafkahi keluarganya, itu juga salah satu dari kegiatan dharma. But they're considered, this kind of dharma, family dharma is considered sub-religious principle. Jadi kita ketahui bahwa dharma demikian dan juga dharma tentang keluarga itu merupakan bagian dharma yang dari keagamaan. Sub means below, like submarine. Jadi sub itu berarti ke bawah, jadi itu merupakan bagian bawah dari keagamaan. Or subway is an underground train. Dan juga ada bagian dari kereta api. So sub-religious principle means secondary dharma. Jadi ke sub dharma itu adalah bagian dari dharma. But the primary dharma is given by the Supreme Personality of God Himself in this verse. Jadi di mana dharma yang sejatinya itu adalah dharma yang diberikan oleh kepribadian Tuhan Yang Maha Esa dalam sloka ini. Krishna won't water it down. Krishna speaking this timeless message
he won't water it down, he won't dilute it. Jadi di mana Krishna menginginkan para penyembahnya mengunduh ini semua atau memasukkan ke dalam hatinya dengan seksama. He says, always engage your mind in Yang di mana Krishna menyampaikan selalulah berpikir tentangku senantiasa. Did he say from time to time? Ask this Prabhu, did he say from time to time? Apakah Krishna menyampaikan ini dari waktu ke waktu? Yes, no? He says yes. From time to time, he didn't understand the question. Apa Krishna menyampaikan hal ini dari waktu ke waktu? Sometimes, did he say sometimes remember me? Jadi apakah Krishna menyampaikan tentang kadang-kadang saja mengingat diriku? No. He didn't say sometimes. Did he say when convenient remember me? Apakah Krishna menyampaikan ingatlah tentangku ketika kamu merasa nyaman saja? Yes. Senantiasa. Apa Krishna menyampaikan? No. He didn't say remember me when convenient. He did not say that. He could have said that. Jadi Krishna tidak menyampaikan seperti itu. Did he say remember me when you're able to remember me? Apakah Krishna menyampaikan ingatlah kepadaku ketika kamu bisa mengingat aku? That's the Vaishnavi with the orange. Jadi Mataji, Sure. apakah Krishna menyampaikan demikian? Ingatlah kepadaku hanya ketika kamu bisa mengingatku. She doesn't understand the question. Did Krishna say, remember me when you're able to remember me? Jadi apakah Krishna menyampaikan ingatlah tentang diriku ketika engkau bisa mengingat diriku? She's blank. Why? She does not understand the question. Can you rephrase it for her, please? Jadi Maharaj menanyakan, apakah Krishna di sloka ini menyampaikan ingatlah kepada Krishna tentang Krishna ketika Mataji bisa mengingat Krishna saja atau bagaimana? Does she understand the question now? Doctor, help her out. She's not understanding the question. I said, did Krishna say when you're able to do it, remember me? Help her out. She's confused. Even in the Indonesian language, she doesn't understand the question. My English or my translation is not good. It's newcomers. Newcomers. Yeah. That's what I asked the specific question about what does Krishna say. You or not, what is the difference? Because Krishna says, always think about me, always remember me. My question was, did he say, when you're able to, that anybody can answer that, newcomer or not, you see? So the point is that Krishna didn't say, remember me when you're able to remember me. He didn't say that. If that was his intent, he would have said it. Jadi Maharaj menyampaikan bahwa di sini Krishna menyampaikan berpikirlah tentangku senantiasa. Jadi Krishna menyampaikan selalu tentang berpikir tentang beliau, bukan beliau menyampaikan berpikirlah tentang diriku ketika engkau hanya bisa mengingat diriku. Kalau hal demikian Krishna pasti menyampaikannya di dalam Bhagavad Gita. Always is a very heavy word. Jadi kata always atau kata selalu itu adalah kata yang sangat berat sekali. Always does not mean from time to time. Jadi kata selalu itu hanya bukan berarti dari waktu ke waktu saja. Always does not mean when it's convenient. Jadi kata selalu itu bukan berarti ketika kita merasa nyaman saja. Always does not mean when you feel like it. Jadi kata selalu itu bukan berarti ketika kita hanya merasakan hal demikian. Actually, always means uninterrupted. Jadi kata selalu itu tidak ada batasnya. So the point is, in modern times, how can there be uninterrupted remembrance of Krishna?
Jadi di mana di dalam era modern ini kita selalu bisa mengingat Krishna tanpa adanya gangguan-gangguan. The answer is in Kali Yuga with millions of distractions. Jadi begitu banyak juga di zaman Kali Yuga ini, begitu ada hal-hal yang mengganggu kita. The first point is to depend on the holy name. Jadi poin pertama, kita harus bergantung sepenuhnya dengan nama suci beliau. Nama Rupa. Nama Rupa means the form of the name. Jadi dalam nama rupa beliau, bagaimana wujud beliau atau rupa beliau sebagai nama suci. By the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, the Lord Chivanga, flute playing Krishna, Madhava, has descended in this age in the Nama Rupa in the form of the name, holy name. Jadi atas karunia Sri Chaitanya Mahaprabhu di zaman Kali Yuga ini, Krishna yang berlekuk tiga membawa suling dan Madhawa juga datang dalam zaman Kali Yuga ini sebagai nama rupa, sebagai wujud nama suci. You're supposed to know that the Lord's name and the Lord are non-different. They're one and the same. Jadi kita harus mengetahui bahwa nama dari beliau itu tidak ada bedanya dengan beliau sendiri, itu sama. If you say water, 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 but saying that, simply saying that does not constitute the same thing as water itself. Jadi juga kalau kita ibaratkan seperti kita mengucapkan kata air, 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 itu juga kita memikirkan bahwa bentuk air. Or if you say bird, a bird doesn't suddenly become manifest. Jadi, Unless you're a yogi. jadi juga kalau kita mengucapkan burung, 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 dan burung itu juga tidak akan muncul ketika kita mengucapkan karena kita bukan yogi. But if you say Krishna, then Krishna is instantly manifest. Jadi kalau kita mengucapkan nama suci beliau, nama Krishna, dan Krishna secara kekal itu hadir dalam diri kita. So therefore, in this age, Nama Rupa Avatar. Jadi dalam zaman Kali Yuga itu, oleh karena itu beliau muncul sebagai nama rupa avatar. The Lord has descended in the form of His name. Jadi di mana beliau atau Tuhan itu muncul dengan nama suci beliau, dengan dalam wujud nama suci beliau. Even devotees wonder sometimes. In the Bhagavad Gita, Krishna says, Yada yada hi dharmasya, everyone say, Yada yada hi Dharmasya glanirbhavati bharata Vitanam dharmasya tadanam sejamya Sadanmanam Sridamyaham. Tadanam sejamya. Again say, Sekali lagi, Yada yada hi dharmasya glanirbhavati bharata Vitanam dharmasya tadanam sejamya. so even sometimes devotees may wonder, well, if Krishna says whenever and wherever there is a predominant rise in irreligion, adharma means irreligion. jadi di sloka tersebut Krishna menyampaikan kapanpun dan dimanapun kegiatan dharma merosot dan kegiatan adharma merajalela. And a predominant rise of irreligion Jadi kegiatan adharma itu disebut dengan suatu kegiatan ritual keagamaan. at that time I advent myself, Krishna says. Dan oleh karena itu pada waktu itulah aku muncul, dan Krishna menyampaikan seperti itu. So therefore we have to understand Nama Rupa Avatar. Jadi oleh karena itu kita harus mengerti dan memahami dalam wujud beliau sebagai nama rupa avatar. By the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, Krishna himself, Shubhanga Krishna, the flute player, Madhava, has descended in the form of the holy name. Jadi atas karunia Sri Chaitanya Mahaprabhu, Krishna dalam wujud Tribangam yang mempermainkan sudutnya seperti Madhawa juga muncul dalam nama suci beliau. And it's a tough fight. It's a difficult fight. Jadi yang itu sangat dalam tingkatan paling atas sekali dan sangat sulit sekali. Just today I received a petition circulated through the net. Jadi di mana hari ini tadi Maharaj mendapatkan kutipan petisi dari internet To stop the opening of a brand new slaughterhouse on the banks of the Ganga in Navadvip. Jadi di mana petisi tersebut menyampaikan satu pesan untuk menghentikan gerakan
penjagalan sapi di tepi Sungai Gangga di Nawadwipdam. So those of you who have got smartphones, you should please approach me. I'll give you the address, the website for the petition to stop this. There should be thousands and thousands of names should be on this petition to the government of West Bengal. It's 60% sponsored by the central government of India and 40% financed by the government of West Bengal. It's a great disaster. Jadi apabila para penyembah memiliki HP smartphone, itu bisa mendekati Maharat dan Maharat akan memberikan website yang mengenai petisi ini, karena ini sangat membantu sekali untuk pemerintahan di West Bengal yang untuk menghentikan penjagalan sapi di West Bengal. I'll give the Hari Kripa the address for www. It's called Avaz, AVAAZ. It's a nationwide, well actually no, this is yet another petition, a petition that's circulated worldwide. It's called change.org. Jadi di mana petisi ini sangat membantu sekali karena petisi ini bisa tersebar di seluruh dunia. So the devotees have to take steps to stop this dharma, a very great sin. Jadi para penyembah hendaknya itu berlangkah ke depan atau satu langkah lebih ke depan dari para orang lainnya untuk menghentikan gerakan penjagalan sapi We may ini. be very small, but we have to be active in fighting against Maya. Meskipun perkumpulan kesadaran Krishna ini kelihatannya kecil, tapi tentunya kita harus sedikit tidaknya membantu mengenai hal ini. But behind everything in our fight against Maya is the holy name of Krishna. Jadi di belakang itu semua untuk mengendalikan Maya, jadi itu adalah dengan nama suci Krishna. There is nothing more powerful than Krishna himself. Jadi tidak ada bedanya kekuatannya dengan Krishna sendiri. His will prevail in the long run. It will take some time. Jadi apabila ada keinginan dan rasa akan untuk melakukannya, tentunya itu memerlukan beberapa waktu. This situation of Kali Yuga is so severe. Who would imagine that the government, who is supposed to guide the people and protect the people, would personally over slaughterhouses on the banks of the Ganga in Navadvipdam? Jadi pada zaman Kali Yuga ini, siapa yang bisa berbicara dengan pemerintahan dan bisa menghentikan hal demikian di tempat tepi Sungai Gangga? If they were to succeed in doing this, jadi apabila kita melihatnya secara langsung dalam orang yang melakukan hal demikian, there will be severe drought in India. jadi itu akannya tercemari, orang-orang itu akan tercemari dan juga meskipun itu terjadi di India, Perhaps worldwide. meskipun itu juga akan mencemari seluruh dunia. There will be tsunamis and other disasters. Dan tentunya juga akan ada tsunami untuk menghancurkan. Because Mother Earth has clearly stated, I cannot bear the weight of these sinful persons. Jadi ibu bumi itu tidak bisa mentolerir untuk orang-orang yang berdosa. So from time to time, she shudders like a cow who is being bitten by flies. Jadi di mana ketika itu ibu bumi bergerak seperti halnya sapi yang digigit oleh nyamuk atau lalat. So an earthquake is when Mother Earth shudders. Jadi She moves her bones like her shoulder blades, and her skin moves everything, and then that disturbs the flies. Jadi gerakan atau dari bahu dari ibu bumi itulah yang menyebabkan terjadinya gempa bumi. Scientists say it's the sliding of stone on the ground or underwater. Jadi para ilmuwan meneliti bahwa ada lempengan di bawah dasar laut yang bergeser. Layers of stone, when the upper layer of stone slides down, then there's earthquake. Jadi ketika ada lempengan itu bergeser ke bawah dan itulah terjadinya gempa bumi.
We aren't going to argue with the scientists about that. We're not going to say, no, it's a cow. Jadi kita tidak berargumen kepada ilmuwan dan mengatakan oh tidak, itu adalah sapi. We just give the actual explanation. Dan kita harus juga memberikan juga penjelasan secara nyatanya. Namely that the bones of mother cow are these, what the scientists call tectonic plates. These are her shoulder blades. Jadi di mana bagian tulang dari sapi, tulang punggung dari sapi tersebut itu juga merupakan menggambarkan lempengan dari bumi. We move our shoulder blade, she moves her shoulder blades, and the earth shakes. Jadi ketika kita seperti halnya kita, ibaratnya kita menggeser pergelangan bahu kita. Jadi seperti itulah ibu bumi menggeserkan lempeng. I don't think you have much problem with earthquakes here in Bali. Jadi Maharaj tidak tahu persis bagaimana gempa bumi yang terjadi di Bali. Sesering bagaimana. Where I come from, California, USA, the entire state of California is like a jigsaw puzzle. Jadi seperti halnya Maharaj datang dari negara Amerika di California dan juga tempat di sana bagaikan permainan teka-teki. You know, jigsaw puzzle. Jadi permainan acak puzzle tersebut. You put the pieces together, and they're in different shapes. Yang dimana permainan seperti halnya permainan bongkar pasang. Many children like to put together puzzles. Yang dimana juga anak-anak senang mempermainkan bongkar pasang tersebut. So the state of California is laced with these cracks. The earth is cracked in hundreds of places on the entire state of California. Jadi di mana di California itu terjadi juga satu pergeseran dan juga dari seperti halnya permainan bongkar pasang tersebut dan juga hal yang tidak terjadi juga tidak ingin terjadi juga terdapat di California. On the average, every 20 or 25 years or so, there's a bad earthquake in California. Jadi di mana juga puluhan tahun silam itu terjadi gempa bumi yang besar di California. But there's a Hindu temple in the Los Angeles area with a deity of Mother Bhumi where they're doing Bhumi Puja daily, so I think she's a little pacified by this nice worship. Jadi di mana juga di Los Angeles itu terdapat acara tentang ibu bumi atau mengenai ibu bumi dan di mana juga para penyembah Hindu di sana, Hindu setempat itu melakukan puja dan di mana bisa dikatakan juga ibu bumi sedikit puas dengan pemujaan di sana. So it's been quite a while since there was a bad earthquake in California, but it can happen at any moment. Jadi itu mungkin puluhan tahun silam terjadi gempa bumi di California, tapi juga mungkin akan bisa terjadi lagi. So if they open the slaughterhouse in Navadvip Dham, most sacred place on the earth. Jadi di mana juga orang-orang setempat di sana, pemerintah di Nawadwip ingin membuka tempat penjagalan sapi di sana. They can expect war, drought, even famine. Jadi di mana juga ingin mendapatkan suatu hasil dari penjagalan tersebut dan juga ingin mendapatkan banyak uang. Plagues of disease, earthquakes, tsunami. Tapi di balik itu juga akan mendapatkan satu penyakit dan juga akan mendapatkan gempa bumi dan juga akan mendapatkan tsunami. That will be the reaction. Dan itu adalah reaksinya. So, once again I'll say if those of you who have got smartphone, I will give Hari Kripa the address. You can sign this petition to send to the politicians of West Bengal and try to stop this. Jadi sekali lagi Maharaj memohon kepada para penyembah yang memiliki smartphone itu akan disebarkan petisi ini dan juga mungkin tidaknya bisa membantu untuk menanggulangi agar para politisi atau politik di India tidak melakukan hal ini dan bisa menghentikan untuk penjagalan sapi. Back to the question, how to remember Krishna in the middle of so much distraction. Jadi kita kembali ke sloka ini, bagaimana kita caranya bisa mengingat Krishna senantiasa di era penuh dengan kecemasan. We are saying the first
defense against Maya, the first way to remember Krishna is his holy name. Jadi salah satu yang diberikan yang pertama itu rumusnya untuk mengalahkan Maya itu dengan cara mengucapkan nama suci beliau. Even if you're driving a motorbike, Meskipun kalau kita mengendarai sepeda motor, kita bisa mengucapkan nama suci beliau you can chant to yourself. dan mengucapkan secara tersendiri, pribadi. Krishna will hear Dan Krishna tentunya itu akan mendengar and will create auspiciousness in your life. dan akan memberikan hal yang bertuah atau yang wujud kepada dalam hidup So kita. then Krishna will know, yes, this is my devotee, just see how my devotee is chanting. Jadi kita bisa menyanyi dalam mengendarai sepeda motor tersebut dan menyanyi tentang nama suci beliau, dan Krishna akan mengetahui, oh dia adalah penyembahku, dia itulah caranya untuk memujiku. Tell you a funny story Dan Maharaj akan memberikan satu cerita yang lucu told by the world's top book distributor in India, out of India, east of Kailash Temple in Delhi. Jadi di mana itu ceritanya bagi para ketika para penyembah di India itu melakukan sankirtan buku Out on the streets doing book distribution. dan pergi ke jalanan untuk menyebarkan buku, Bhagavad Gita, so it was probably during a marathon. dan kebanyakan itu membagikan buku Bhagavad Gita. He approached this one young man Dan di mana penyembah ini mendekati anak muda who was on a motorbike. yang berada di dalam sepeda motornya. He told him, life is very dangerous. Death can come at any moment. Jadi anak muda ini sedang mengendarai sepeda motornya dan dia melakukan pengajaran kematian akan datang tiba-tiba dan itu bisa terjadi pada dirimu juga. This book is like an insurance policy. It can save you even from the horrors of death. Jadi ini juga merupakan satu asuransi yang dapat menyelamatkan Anda dari kematian. The young man said, no, I'm not interested. Dan anak muda itu menyampaikan, tidak, saya tidak tertarik dengan ini. And he drove off on his motorbike. Dan akhirnya dia mengendarai sepeda motornya. Moments later, he hit an oil slick on the road. Jadi ketika itu juga, ketika dia mengendarai sepeda motornya, dia melampaui jalanan yang berisikan minyak. His bike toppled over, and he almost got injured. He wasn't injured very badly, but the bike fell over on him, so it was an accident, Dan dia mengalami kecelakaan dan terpental jauh dari sepeda motornya. So the book distributor didn't skip a beat. He ran up to the young man who just had a motorbike accident. Jadi penyembah yang menyebarkan buku tadi itu tidak membiarkan begitu saja, justru dia berlari menuju ke anak muda yang jatuh tadi. The young man said, I'll take that book now. Dan anak muda itu menyampaikan, oke, saya akan ambil buku itu sekarang. There are many other wonderful stories about book distribution. Jadi itu salah satu juga contoh bagaimana cerita lucu tentang penyebaran buku. This devotee is so dedicated that Krishna fulfills his desires. Jadi di mana juga itu para penyembah mengetahui dan mendedikasikan seluruh hidupnya untuk melakukan pelayanan pada Krishna. I'll tell you another book distribution story. Dan Maharaj juga akan menceritakan satu cerita lagi tentang penyebaran buku. You want to hear it? Apakah mau Yes. mendengarnya? Yes. So this was somewhere in Europe. Jadi entah di mana, tapi ini di Eropa. A devotee went out with a full case of Bhagavad Gitas. Yang di mana sedang membawa Bhagavad Gita atau penuh dengan buku Bhagavad Gita. And the devotees that were driving him managed to bluff their way through security to get into what's called an industrial park. That means where there's nice landscape and clean buildings and all that. You go in, and it's offices, Jadi di mana juga ada seseorang yang mengantarkan penyembah tersebut agar bisa melampaui penjaga di sana untuk masuk ke tempat bangunan yang indah dan ada pemandangan yang juga sangat bagus. So they just dropped the devotee off with his books, and he went into the building to try to sell some books. Jadi
orang ini hanya mengantar penyembah sampai di depan, dan juga orang ini juga masuk dan untuk mempersiapkan untuk menjual buku. These seasoned book distributors, they're very brave. Jadi dia sangat berani dalam menyebarkan buku ini. So he was walking down the hallway inside the building, Dan ketika orang tersebut berjalan memasuki bangunan tersebut, and he spotted a security guard. dan menemui juga penjaga di sana, So he panicked, dan mulai panik because he didn't want to get either arrested or ousted from the place. karena orang ini tidak mau ditendang keluar dari penjaga ini. So he started to run down the hallway. Dan akhirnya orang ini mulai lari ke bawah. That wasn't a very good idea because that's an obvious sign to the security guard that there's something wrong with this guy. Jadi penjaga ini melihat ini bukan hal yang biasa yang kita lihat, pasti ada sesuatu dari orang ini. He started running down the hall to get away from the security guard. Dan orang ini tetap juga berlari meninggalkan penjaga tersebut, While he's carrying this box of books, yang dimana membawa satu kotak buku penuh dengan buku, he came to the end of the hallway. dan pergi dari tempat yang jauh, There was no place for him to go. dan juga tidak ada tempat untuk bersembunyi, But he saw there was another hallway off to the side. yang dimana melihat satu jalan untuk berlawanan arah. So he ran into that other hallway. There was a light at the end of that hallway. Dan juga orang tersebut pergi ke tempat tersebut dan tidak ada lampu di sana. So he ran into that hallway Dan dia memasuki ke tempat tersebut, on the side. On the side. dan di pinggirnya. And he went all the way down to the light that was at the end of the hall. Dan dimana itu juga ada sinar di akhir dari tempat hall tersebut. It turns out that the light was coming from a stage. Dan dimana cahaya lampu itu datangnya dari panggung. There was a stage program going on. Dan tentunya ada panggung program di sana. So he found himself walking onto the stage with his box of books. Dan orang-orang menyaksikan ada orang yang lari dengan satu box buku di atas panggung tersebut. The master of ceremonies, who was at the microphone, Jadi MC-nya menyampaikan siapa orang ini dengan menggunakan mic. he said, "Oh, the prizes have arrived." Dan menyampaikan bahwa orang kebanggaan telah datang. So then, since the master of ceremonies of the program, standing at the microphone, since he announced the prizes have arrived, so the devotee took the Bhagavad Gitas, and there was a queue of people coming up to get their prize. Jadi di mana ketika itu mikrofon itu diberikan kepada penyembah tersebut dan untuk menyampaikan sepatah dua kata-kata, dan di mana juga ada orang-orang mengantri dan ingin mengetahui adalah orang suci yang datang. So one after another, they came up to him and he handed him Bhagavad Gita. Dan dia datang dan membawa buku Bhagavad Gita. Until his entire case of Bhagavad Gita was empty. Dan akhirnya sampai orang-orang ingin mendapatkan Bhagavad Gita, dan akhirnya Bhagavad Gita itu sampai habis. So the man at the microphone asked, "Oh, so how much do I owe you? How much do I owe you?" Jadi di mana MC-nya menyampaikan berapa banyak yang Anda sudah habiskan. He said 500 euros. Dan di mana menyampaikan juga 500 euro. That's a huge amount of money. Di mana juga kita ketahui bahwa itu jumlah uang yang besar. If you multiply that to figure out how many rupiah is, it's millions and millions. Jadi itu bisa kita kalikan ke rupiah, itu berapa juta. So the man wrote a check for 500 euros and gave it to the devotee. Jadi di mana orang tadi itu memberikan cek 500 euro dan diberikan kepada So penyembah. before he walked off of the stage,
the devotee asks, by the way, what kind of convention is this? Jadi ketika itu mau turun dari panggung, tapi penyembah ini ingin menanyakan sesuatu. Ngomong-ngomong, ini tentang acara apa? The man replied, it's the National Butchers Convention. National Butchers Convention. Acara internasional Butcher. Animal killer. jadi internasional penjagalan sapi. So then so many of these butchers walked away with Bhagavad Gita Tapi tentunya untungnya orang ini membawa Bhagavad as their Gita. prize, and the devotee walked away with 500 euros. Jadi ketika laku sebagai orang suci membawa Bhagavad Gita dan mendapatkan uang 500 euro. Haribol. Prabhupada ki jai. All this is made possible only and exclusively by Srila Jadi Prabhupada. semuanya itu dapat terjadi atas karunia Srila Prabhupada dan Krishna. So, in everyday life, always chant the one name, even if you're riding a motorbike or whatever you're doing. Jadi apapun yang terjadi, ucapkanlah selalu nama suci beliau meskipun kita mengendarai sepeda motor. And if you are able to do so, even at work, if it's not against the rules at work, wear a headset playing kirtan, bhajan, and Jadi mungkin kalau di tempat kerja, kalau kita bisa menyisipkan headset untuk kita dengarkan kirtan dan bhajan. I don't know what kind of work you all do here. Jadi Maharaj tidak mengetahui jenis pekerjaan apa yang kebanyakan dilakukan di sini. How many of you are farmers? Jadi berapa penyembah sebagai petani di sini? No farmers? One farmer? So you can wear a headset while you're out in your field peacefully, you can listen to kirtan, bhajan, nobody will bother you. Jadi tidak masalah, jadi seorang petani itu bisa mendengarkan kirtan dan bhajan melalui headset. You can play it out loud and the birds will also benefit. Jadi kita lakukan juga kirtan dan bhajan itu dengan MP3 player dan keras-keraskan, dan itu juga mendapatkan manfaat untuk burung-burung. But men who are working in an office, Jadi ada para penyembah atau para prabu itu bekerja di kantoran. you can't play it out loud. Tentunya tidak diizinkan untuk memberikan satu atau mendengarkan satu dengan yang keras-keras. If you can get away with it, wear a headset and listen on the headset. Kalau kita bisa bersembunyi-sembunyi dan menyisipkan headset di dengan telinga kita, Of course, if it's against the rules, you can't do that. tentunya dengan sedikit melawan aturan kita bisa melakukannya. But at least on your lunch break, Tapi setidaknya kalau kita tidak bisa juga untuk mendengarkan itu pada saat bekerja, paling tidak ketika kita makan siang, immediately put on the headphones, listen to kirtan, bhajan, or whatever lectures are available in Indonesian. paling tidak kita harus mendengarkan kirtan dan bhajan. This is one practical way. Dan juga satu pelajaran atau kelas tentang bahasa Indonesia, hanya tidak ada jalan lain. Constant association with Krishna. Dan dengan cara inilah